dibakar waliyadzubillah. Semoga mengampuni dosa-dosa kaum muslimin. Taib, kita lanjutkan al-mas'alah sadisa wa thamanun, perkara 86. At-tabarruk bi atharil mu'azzamin, ya. Mencari berkah dari peninggalan-peninggalan al-mu'azzamin, peninggalan-peninggalan orang-orang yang tokoh-tokoh. Jadi mencari keberkahan dari peninggalan-peninggalan para tokoh. Kadarin nadwah. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, seperti Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah adalah kebanggaan orang Quraisy. Ya, situlah dulu Quraisy berjaya ketika Qusay bin Kilab nenek moyang Nabi SAW, salah seorang keturunan Quraisy yang disebut dengan Quraisy Shaghir, ya, Quraisy yang junior, ya. Dialah nenek moyang Nabi yang kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy, mengumpulkan anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, orang-orang Quraisy untuk merebut kembali kota Mekah. Akhirnya berhasil kota Mekah direbut dari kabilah Al-Khuza'ah. Tadinya sebelumnya dikuasai oleh Jurhum, kemudian dikuasai oleh Khuza'ah. Setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, kekuasaan Mekah diambil oleh kabilah Jurhum. Setelah itu kabilah Jurhum melakukan pelanggaran-pelanggaran, datanglah kabilah Khuza'ah menguasai. Setelah kabilah Khuza'ah menguasai, akhirnya dikuasai kembali oleh anak keturunan Nabi Ismail, yaitu Qusay bin Kilab, nenek moyang Nabi SAW. Kemudian dia buatlah peraturan tentang kota Mekah dan dibuatlah sebuah namanya Darun Nadwah. Seperti majelis permusyawaratan kalau zaman sekarang, ya. Disitulah mereka kumpul, disitulah mereka diskusi pembesar-pembesar Quraisy. Ternyata Darun Nadwah ini kemudian dipakai selanjutnya oleh orang-orang Abu Jahal CS dan yang lain-lainnya, ya. Dan itu ada terus sampai di zaman, kalau tidak salah zaman Muawiyah, Darun Nadwah ini ada terus. Dan dipegang oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Ini contoh peninggalan tokoh-tokoh terdahulu. Wa iftikharu man kana tahta yadihi bidzalik. Kama qila li Hakim bin Hizam, ya. Dan sebagian orang membanggakan punya peninggalan-peninggalan dari nenek moyang dahulu, ya. Nah, dia sangka ada keberkahannya, disangka ada kemuliaannya. Sementara Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, dia jual Darun Nadwah karena warisan kembali kepada dia dan dia jual. Dia jual Darun Nadwah, itu lokasi tempat dulu peninggalan bersejarah, nenek-nenek moyang dulu di sini. Dia jual. Maka ditanya sama orang, "Bi'ta makrumata Quraisy." Engkau menjual kemuliaan orang Quraisy. Maka dia berkata, "Zahabatil makarim illa taqwa." Semua kemuliaan hilang kecuali ketakwaan. Seakan-akan dia mengatakan, tidak usahlah bangga-banggaan dengan apa namanya. Itu semua yang penting adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada benda-benda bersejarah, ya, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan penyimpangan, orang ini sejarah dulu pernah ini, ya, kemudian mulai cari-cari berkah di situ, dan itu sangat mungkin terjadi. Jangan terjadi cari-cari berkah di situ. Padahal bahkan bangga-banggaan, mending dihilangkan, dihilangkan. Lihatlah Hakim bin Hizam, sahabat, ngerti, ya sudah, ini enggak ada manfaatnya, sudah jual aja. Dan sekarang sudah tidak ada Darun Nadwah. Sudah dijual, dialihfungsikan, ya, alihfungsikan. Ya, sejarah sih boleh untuk mengenang, tapi kalau ternyata disalahgunakan untuk dicari-cari keberkahan yang tidak pada tempatnya, maka sebaiknya ditiadakan. Lihat bagaimana fikih Umar bin Khattab, sebagaimana sering kita sampaikan, ketika dia melihat ada Syajarat Ridwan, pohon yang di mana para sahabat pernah membaiat Nabi di bawah pohon tersebut, dan Nabi mengatakan seluruh yang membaiat aku di bawah pohon ini semuanya masuk surga kecuali satu orang munafik. Ada 1.400 sahabat seluruhnya dijamin surga membaiat Nabi di bawah pohon tersebut. Ketika Umar bin Khattab melihat orang-orang mulai datang ke situ, mulai salat di situ, kata Umar, tebang pohon tersebut. Ini padahal pohon bersejarah disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi ketika dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan, dianggap itu lebih afdal salat di situ, maka disuruh Umar radhiyallahu anhu untuk ditebang pohon tersebut. Oleh karena sampai sekarang tidak diketahui di mana letak pohon tersebut karena telah hilang asar-asarnya, ya. Jadi apapun peninggalan kalau mengantarkan pada kesyirikan, hilangkan. Tauhid lebih agung daripada hanya sekedar nilai ekonomi atau nilai sejarah. Ya, nilai sejarah kalau ternyata melariskan kesyirikan, ya,
maka dihilangkan, tidak jadi masalah. Kecuali memang masih difungsikan, masih digunakan untuk tempat misalnya apa namanya, hal-hal bermanfaat, tidak jadi masalah. Tapi kalau dijadikan sarana kesyirikan, maka menggabungkan kalimat Allah itu lebih utama. Kita tidak ingin saudara-saudara kita terjerumus dalam kesyirikan atau terjerumus dalam sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi